Selamat pagi, kita ketemu lagi di acara Embun Surgawi. Renungan pagi ini saya beri judul Carilah. Tetapi sebelumnya mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa yang Maha Kasih yang kami kenal melalui Yesus, melalui Roh Kudus, melalui firman Tuhan dan melalui ciptaan Tuhan yang hebat, melalui janji-janji Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan pada saat ini, kiranya Roh Kudus memimpin hamba-Mu, memimpin bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang diberikan kesempatan anugerah untuk mendengarkan firman Tuhan yang lebih dari intan, emas, perak, yang sangat berharga, memberi petunjuk kepada hamba-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa. Amin. Diambil dari Matius pasal 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Di sini ada kata carilah. Sebab itu saya ambil judul carilah. Apa yang dicari di dunia ini? Ada orang mencari uang, mencari usaha, mencari pekerjaan, mencari sekolah, mencari pacar atau calon istri, mencari makanan yang cocok. Nah, ayat ini sangat berkesan pada saya, yaitu pada waktu saya mencari pasangan. Sudah lama, sudah pernah ada tetapi tidak lanjut. Lalu kemudian saya diajak oleh seseorang untuk ke rumahnya dan ternyata itulah adalah calon dari istri saya. Jadi ayat ini sangat berkesan. Sudah minta, kita cari, lalu kita ketuk. Waktu ketuk itu memang tidak mudah, jadi ada tantangan, ada hambatan, tapi terus maju sehingga dengan iman dan pertolongan Tuhan akhirnya jadi juga nikah dan mendapatkan istri. Nah, yang lebih utama yaitu tentang cari dalam Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan kepada kita. Inilah sebetulnya menjadi pegangan bagi anak-anak Tuhan kemanapun pergi, apapun usaha, apapun pekerjaan, kita harus mendahulukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, sehingga yang lainnya sekaliannya akan mengikuti, karena itulah janji daripada Tuhan kepada kita. Termasuk janjinya yaitu menjadi, tentu perlu ada jalan keluar. Dalam 1 Korintus 13 ayat 10 bahwa semua hambatan atau pencobaan adalah biasa. Tuhan akan yang adil akan memberikan jalan keluar bagi kita. Dan di dalam Kolose 3 ayat 1-2, carilah perkara yang di atas. Ya, karena di bumi ini adalah fana sementara, ya. Seperti baru-baru ini ada gempa Turki atau mungkin ada kecelakaan pesawat atau bencana-bencana lain, sehingga apapun yang dimiliki akhirnya ludes dan habis. Sebab itu kita perlu mencari yang di atas, ya, yang baka, yang kekal, supaya sungguh-sungguh dalam kehidupan kita memikirkan hal yang mulia, apalagi tempat di surga yang indah itu yang perlu kita rindukan. Dan juga kita perlu mencari pemimpin, yaitu yang takut kepada Tuhan, seperti dipilihnya Daniel, Abednego, Mesak dan Sadrak, ya. Dan juga Yesus memilih murid-murid yang sederhana, tetapi ada maksud Tuhan 12 murid itu. Dan juga kita perlu mencari orang yang betul-betul bersandar kepada Tuhan. Kemudian carilah perdamaian, bukan hal-hal yang jahat, tapi cari kedamaian. Dalam Mazmur 34 ayat 14 sebetulnya demikian. Mazmur 34 ayat yang ke-14. Jagalah lidahmu terhadap orang yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menuduh. Berikutnya, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah untuk mendapatkannya. Berarti mencari perdamaian itu kita juga perlu mencari perdamaian bagi orang-orang yang sesat untuk bisa menyambung lagi dengan Allah Pencipta, karena semua sudah berdosa, kehilangan kemuliaan daripada Allah. Supaya mereka diinjili dan percaya kepada Tuhan, sehingga ia menjadi utusan-utusan perdamaian dan juga mendamaikan orang itu, menikmati hidup yang sebenarnya. Jadi kita perlu mencari jiwa-jiwa, karena ini yang membuat Bapa dan malaikat akan bersorak, hanya satu jiwa diselamatkan. Ini menjadi amanat agung dan juga menjadi pusat hati Allah
Jadi kalau kita ingin menyenangkan hati Tuhan, mari kita cari jiwa-jiwa sebanyak mungkin selagi masih sempat, karena waktunya sangat singkat. Itulah yang saya ingin sampaikan. Kiranya ini menjadi berkat bagi kita, menjadi tantangan bagi kita, dan ini saya terus melakukan dari perkara yang kecil, karena Tuhan berjanji akan memberi perkara yang besar. Terpujilah Tuhan. Amin. Haleluya.